kalau tidak salah sebentar lagi akan kompetnya. Insya Allah kalau saya didorong. Jadi saya tidak mencalonkan, tapi kalau didorong insya Allah. Kita tahu di Kuningan ada daerah yang mayoritas non-muslim. Ya maaf nih, tidak dikatakan kafir, nggak boleh. Menurut hasil munas di di Banjar, ada daerah yang minoritas muslim atau mayoritas non-muslim. Ada juga Ahmadiyah. Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa Kuningan ini miniaturnya Indonesia, ya tidak salah. Nah, sebagai orang NU, terutama pengurusnya, itu harus jadi harus mensikapinya dengan bijak, sesuai dengan prinsip NU tuh. Ada tasamuh, ada toleransi, ada tawazun, keseimbangan. Tidak kemudian ada lagi prinsip keadilan. Jadi kita jangan jangan terlalu mengatakan atau punya prinsip bahwa kami ini adalah mayoritas. Betul, mayoritas harus berperan lebih besar, tapi berperannya itu sesuai dengan di kita yang negaranya Pancasila. Artinya semua agama yang ada di Indonesia, yang di area di Indonesia, terutama di Kuningan, itu harus kita akomodir, bukan akomodir untuk dijadikan apa-apa. Kita yang mayoritas agama Islam, mayoritas NU, oleh karena itu kita harus bersikap lebih dewasa, toleran, dan sebagainya. Ya, menjaga keberagaman yang ada di Kuningan, gitu. Aduh, saya ini harus mau sendiri ya. Kalau tidak salah sebentar lagi akan kompetnya. Saya sih sebagai kader NU ya, tidak mencalonkan mungkin tuh ya, tidak mencalonkan, tapi kalau ada yang mendorong supaya saya maju, ya karena saya sebagai kader NU, ya tentunya saya tidak bisa menolak gitu ya. Cuma memang saya mawas diri, terus terang saja, karena ada ya mungkin yang maju sudah beberapa yang muncul gitu, si A, si B, dan si C punya kelebihan masing-masing, ya punya kelebihan masing-masing. Ya mungkin ada incumbent, walaupun saya juga incumbent sebagai Katib, ada keilmuannya yang mumpuni, tapi saya terus terang saja, kalau memang didorong gitu, saya punya modal satu, modalnya adalah jam terbang. Jam terbang saya ya insya Allah tadi sudah disampaikan, sejak tahun 90 saya sudah mengurus NU. Jadi saya
akan mempelajari, kalau didorong kemudian ada nasib, akan mempelajari masa-masa kepemimpinan yang sudah-sudah, yang saya katakan tadi kan ada kelebihan dan kekurangan. Yang kurangnya kita tutupi, yang kelebihannya kita ambil. Jadi ya pokoknya kita rawat yang sudah baik dan kita tingkatkan supaya lebih baik. Al-mahfadoh alal khodim as-solih wal ahdu bil jadil aslah. Saya katakan tadi seperti itu. Jadi itu saja. Insya Allah kalau saya didorong. Jadi saya tidak mencalonkan, tapi kalau didorong insya Allah. Fokus saya ke depan insya Allah. Jadi gini, karena saya sudah mau mengalami beberapa kepemimpinan, ketika mau beralih estafet kepemimpinan dari dari tokoh A ke tokoh B, itu ada ketegangan yang luar biasa untuk kalangan yang berjiwa Nahdiyin. Tegangannya apa? Ketegangannya ini siapa yang akan mengganti itu, termasuk di PB juga sama. Ketika dari Gus Dur, siapa sih yang mampu kira-kira? Ternyata Pak Hasyim Mujadi mampu. Setelah Pak Hasyim Mujadi ada yang ketegangan, siapa yang mampu? Ternyata Kang Sain lebih mampu. Di kabupaten juga sama. Nah setelah itu siapa nih? Apa kelebihannya? Oh ini kelebihannya. Ternyata ya artinya tidak usah khawatir itu. Dari satu generasi ke generasi lain ada ketegangan, hal yang wajar. Tetapi kita juga harus optimis. Dan keoptimisan itu harus ditunjang dengan visi misi tentunya. Ya insya Allah ke depan saya mempelajari yang sudah-sudah. Ketegangan yang terjadi itu karena takut tidak jalan organisasi, karena harus ada dana dan sebagainya. Kemudian berangkat dari situ saya merenung lah gitu. Kayaknya nih yang harus fokus ke depan itu masalah sisi ekonomi dengan pendidikan itu. Kalau ekonomi jalan, artinya katakanlah di semua MWC punya badan usaha atau yang sesuatu hal yang bisa menghasilkan dana. Paling tidak ya untuk rapat-rapat saja Pak, atau 5 tahunan sekali, tidak usah membebani minta pada orang lain termasuk pada pemerintah. Dan kalau ekonominya jalan di NU termasuk pendidikan, insya Allah saya berharap ke depan jadi NU tidak terlalu bergantung kepada pemerintah. Kasihan pemerintah juga, karena yang dibiayai bukan hanya NU. Dan insya Allah kalau NU lebih mandiri dari sisi ekonomi, nilai tawarnya akan tinggi. Jadi di satu sisi komunitasnya banyak, di sisi lain NU sudah mandiri secara ekonomi, ditunjang oleh pendidikan yang mumpuni. Insya Allah NU mandiri, NU tidak bergantung kepada siapapun, dan NU nilai tawarnya akan tinggi. Pemerintah bersama dengan NU sebagai mitra. NU kuat, pemerintah kuat insya Allah. Begitu. Insya Allah untuk hal, saya tidak hanya mengeluarkan kata-kata, saya sudah insya Allah sudah ada sinyal-sinyal yang akan muncul untuk mendewasakan dari sisi ekonomi untuk semua MWC insya Allah, semua MWC dari berbagai arah, insya Allah minimal 3-4 4 program atau bisa lebih gitu insya Allah.
dan insya Allah bisa dieksekusi sekarang juga insya Allah. Itu. Mudah-mudahan siapapun yang jadi dan ke depan lebih baik, lebih mumpuni, lebih hebat, dan lebih mandiri. Jadi kita doakan siapapun yang jadi, tolong siapapun yang jadi dua sisi itu, ekonomi dan pendidikan harus diutamakan. Itu visi misi saya.